Bapak Mikel, di sampingmu berdiri istri yang menemanimu selama 40 tahun. Bapak, kita coba kembali ke belakang. Kita flashback ke belakang. Bagaimana perjalanan cinta Bapak Mikel dan Mama Hini. Bapak masih ingat waktu pertama kali Bapak mengungkapkan perasaan ke Mama Hini itu seperti apa? Masih ingat Bapak? Jawab saya dengan baik. Masih. Bapak, waktu Bapak jatuh cinta dengan Mama Hini, itu jatuh cinta pada pandangan pertama atau tidak? Pandangan. Halo Bapak, pandangan pertama Bapak menghularan apel paine langsung, oh peline, nak nih, ini dia, nih hilang tak? Mainan Bapak, yakin? Ini jawab Pak nih, kalau mana berarti Bapak langsung jawab, mainan. Ini jatuh cinta pada pandangan pertama atau tidak Bapak? Begini, Ina nih, kami sekolah sama. Jadi memang kalau mari pandangan pertama itu di SMP itu sudah ada hati. Bapak sudah ada hati. Oke. Saya tidak bisa mengungkapkan perasaan saya. Terus kami kan sekolah sama-sama di SDK Kupang, Sekolah Perawat Kesehatan Kupang. Setelah tamat kami pulang kerja. Kok memang onak palpai suka itu. Oh iya. Dan kami kerja di puskesmas yang satu, puskesmas pembantu Lambungan, Hama-Hama. Jadi memang Go Sukar dan Go Mario, paksa diri harus Mario. Iya, paksa diri. Iya. Jadi akhirnya dia iya. Dia iya. Mama Hini, dek karo kayak na mama. Dek karo na suka nonin tekese doang belayan na engkai sebelum mungkin Mama Hini jatuh cinta dengan Bapak Mikel. Bapak Mikel lebih dulu jatuh cinta dengan Mama Hini. Mama, moiro na. Sekarang naga moiro atau memang moiro nohona engkai? Nohona engkai lebih na moiro bermana Mama? Koro kai. Noiro kai, Bapak Ibu sekalian. Bapak Mikel jatuh cinta dengan Mama Hini saat Bapak masih SMP. Nah, kok bisa Bapak Mikel jatuh cinta dengan sosok Ina Hini ini? Jatuh cinta dengan apanya? Cantiknya pertama. Cantik memang ya laki-laki. Paras itu penting ya. Oke. Dan berikut apa Bapak? Hatinya. Apa lagi? Hanya itu saja Bapak? Parasnya otomatis. Biasanya kalau kita melihat, kalau kita jatuh cinta pada seseorang, yang pertama kita lihat itu pasti parasnya. Bapak tino saya mana tuh Bapak tuh? Dari mata turun ke hati. Lihat wajahnya rupawan dulu, baru ke baru on empelne. Begitu juga berlaku dengan Bapak Mikel. Bapak Mikel, masih ingat saat pertama kali Bapak Mikel menyatakan perasaan ke Mama Hini langsung terima atau tolak? Jujur ya? Gahiki. Bapak, Mama Hini memang ama Anda dah supaya gahi. Pertama. Ya, kok selip surat tak si bukuan ini. Selip surat orang tua. Kok pinjam buku nak ini, terus kok tulis surat si bukuan ini. Terus nak baca, nak tulis surat langsung menolak. Oh iya, memang ya. Mama Hini dia jual mahal dulu. Kita perempuan tuh harus begitu Mama. Kode 5 mangki. Oke. Kita perempuan harus begitu. Pertama kita menolak dulu. Kita harus dikejar perempuan itu. Laki-laki kodratnya harus mengejar kami, bukan kami yang mengejar laki-laki. Begitu tak Bapak tak? Oke. Pertama Mama Hini, nak tulis balasan suratnya nak menolak. Apa yang Bapak lakukan waktu itu? Apa yang Bapak lakukan ketika mendapat balasan bahwa Mama Hini nak tolak? Saya terus menulis surat untuk dia. Terus menulis surat.
Setelah dia menolak, saya terus tulis surat lagi kirim. Dan Dan jawabannya akhirnya iya dia terima. terima. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Memang Bapak mungkin zaman dulu pakai tulis surat ya. Nah, karena Bapak mereka memang tidak ketemu secara langsung begini atau kenapa? Kenapa harus tulis surat? Tidak bisa mengungkapkan secara langsung? Tapi mari niat. Miate. Jadi mesti tak surat. Oh iya, malu. Jadi harus menggunakan perantara, yaitu surat. Nah, Bapak masih ingat kalimat Bapak yang menyatakan bahwa Bapak suka dengan Mama Hingin di tulisan tanganmu di surat itu? Masih lentah Bapak? Peter hanya gue tulis gue suka dan memang gue suka gue sangat mencintai. Memang gue hanya mencintai begitu. Tidak banyak-banyak dan tidak ada liku-likunya. Iya. Bapak Mikael tidak bertele-tele Bapak Ibu sekalian. Langsung to the point. Gue suka gue sayang gue mencintaimu. Maukah tidak kamu menerima saya? Nemai si Mama Hingin. Mama sekarang giliran Mama Hingin. Ada kok Mama. Kenapa waktu Bapak Mikael menulis surat pertama kali Mama menolak? Alasannya apa? Alasannya waktu saya masih SMP itu memang fisiknya itu memang seperti kelihatan dewasa ya, tapi hatinya itu kayak masih anak-anak. Oh iya, memang. Iya. Sehingga saya rasanya sepertinya bagaimana kok begini. Iya. Kok begini? Iya, sehingga kok menolak. Pertama saya menolak. Pertama Mama menolak dengan alasan itu. Tapi kemudian Mama menerima. Mama menerima itu dengan alasan apa? Setelah karena kita kerja satu atap, keseharian itu ya paling tidak ketemu tiap hari, sehingga kita saling mempelajari. Akhirnya saya Iya. Akhirnya Mama Hingin karena satu tempat kerja ketemu tiap hari, akhirnya karena ketemu tiap hari kita saling mengenal satu sama lain, akhirnya mereka cinta lokasi karena mereka satu atap. Boleh beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ada proses suka dan duka. Mama Hingin selama menjadi seorang istri untuk suamimu tercinta, apakah pernah terbesit di hati Mama Hingin bahwa suamimu ini adalah laki-laki yang setia? Tentu, karena sampai detik ini Bapak masih mendampingi Mama di samping. Tentunya Bapak setia. Tapi apa pernah terbesit ketika menghadapi berbagai proses pergumulan dalam hidup, dalam rumah tangga? Apakah pernah terbesit di pikiran Mama Hingin bahwa nalamani neku nepe melak-melak nepe tuerukmu nalamani? Apakah pernah terbesit di pikiran Mama Hingin seperti itu atau tidak? itu pernah. Bagaimana Mama bisa mengatasi pikiran itu dan akhirnya sekarang berdiri di depan bergandengan tangan? Memang ini ada pikiran seperti itu karena kita dari keluarga berbeda, sementara disatukan kita saling mempelajari juga setengah mati untuk menyesuaikan satu sama lain, sehingga ya kadang ada timbul ada pikiran itu bahwa sifat laki-laki itu begini. Iya, artinya Bapak sabar. artinya bahwa timbul sifat aslinya berarti selama ini pasti hanya kok sandiwara begitu. Oh iya. Bapak sabar dulu. Mama pengen main ini, pengen
nih Bapak. Bapak pelan dia greget mau jawab. Oke Mama, Mama punya pikiran seperti itu. Terus bagaimana Mama mengatasi pikiran itu sehingga akhirnya Mama tetap bertahan hingga detik ini? Setelah ada pikiran seperti itu, saya kembali pikir terhadap anak, karena anak yang mempersatukan. Karena anak yang mempersatukan, karena anak sumber kekuatan, sehingga Mama Hingi tetap bertahan di samping suaminya tercinta. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silakan Mike. Pertanyaan yang sama untuk Bapak juga. Pastinya pembentukan watak, mental dan karakter dari keluarga yang berbeda ini pasti, ya. Dan ketika kita bertemu itu memang banyak perbedaan yang selama masih pacaran itu kita sembunyikan. Benar, di dalam keluarga baru kita tahu bahwa oh aslinya dia seperti ini, dia juga kenal saya, oh aslinya saya seperti itu. Akhirnya kan ya, kita sadar bahwa kita ada perbedaan, tapi kita harus kelola perbedaan ini baik-baik, karena perbedaan itu bukan untuk mencerai-beraikan, tetapi perbedaan itu malah untuk mempersatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Sekarang hadir anak-anak mereka, anak-anak yang dulunya kemana-mana selalu genggam tangan bapak dan ibunya. Sekarang genggaman itu sudah lepas, karena mereka sudah menggenggam tangan pasangan mereka masing-masing. Mereka sudah menggenggam tangan anak mereka masing-masing. Mereka juga sudah memiliki peran seperti bapak dan mama, menjadi orang tua. Oleh karena itu, sebagai simbol rasa cinta, rasa kasih, dan rasa sayang anak-anak untuk kedua orang tua kalian, maka saya mengundang kelima anak yang saat ini hadir. Silakan, lihatlah. Yang berdiri di depan kalian ini adalah buah hati kalian, buah cinta selama 40 tahun pernikahan ini. Untuk kelima anak, kalian berdiri melihat bagaimana ayah dan ibu kalian hingga detik ini tetap berdiri kokoh. Perhatikan wajah mereka, tatap wajah mereka. Mama Hingi, jika ingin menangis, menangislah. Itu bentuk ekspresi. Menangis bukan hanya kita sedih Mama. Menangis bisa menandakan bahwa hati kita lagi bahagia. Malam ini kami semua yang hadir di sini merayakan hari bahagianya Mama dan Bapak. Kamu mau menangis? Menangis. Bapak dan Mama, lihatlah. Kelima anakku ini berdiri. Tangan yang dulu kalian genggam sekarang sudah berpindah tangan. Di tangan mereka terselip bunga mawar. Bunga ini bukan sekedar bunga, tapi mempunyai simbol bahwa cinta kelima anak kalian tetap mekar untuk kalian berdua. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Sekarang untuk kelima anak. Untuk anak laki-laki, silakan memberikan mawar ini untuk ibu kalian. Dan untuk ketiga anak perempuan, silakan berikan mawar ini untuk ayah kalian. Kita mulai yang pertama untuk anak laki-laki. Silakan satu-satu, setelah memberikan mawar, berikan pelukan yang paling hangat. Bapak Ibu sekalian, inilah kasih, inilah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Sekarang saya persilakan untuk anak laki-laki. Ama, ini adalah ibumu. Ibu yang dulu menggendongmu kemana-mana. Ibu yang dulu selalu menjaga, mendidik dan mengajarmu. Kini ia berdiri kokoh di depan kalian. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya kita akan menyaksikan bagaimana anak perempuan yang dulu kemana-mana selalu saja
melayani suami mereka. Untuk ketiga anak, saya persilakan maju satu persatu memberikan bunga. Setelah itu berikan pelukan yang paling hangat, pelukan yang penuh kasih untuk ayah kalian. Saya persilakan. Cinta pertama anak perempuan itu adalah ayahnya. Berikan pelukan yang paling hangat, berikan pelukan yang paling hangat. Ayah, hari ini anakmu yang dulu, yang kau genggam tangannya sedari kecil, kini sudah tumbuh menjadi dewasa. Dan kini dia berdiri di sampingmu menjadi putri kebanggaanmu. Untuk anak tercinta, inilah ayahmu yang senantiasa menjaga, melindungi kalian dalam suka maupun duka. Berikan pelukan yang paling hangat untuk ayahmu. Untuk anak yang berikut, ini air mata dari tadi mengalir di pipi. Ini menunjukkan bahwa cintamu begitu besar untuk ayahmu. Berikan pelukanmu yang paling manis, yang paling hangat, yang paling tulus. Di depan berdiri sosok orang tua yang begitu luar biasa, Mama Hini dan Bapak Miguel. Mereka adalah orang tua yang tidak pernah dengan kata menyerah membesarkan anak-anak mereka. Hari ini mereka membuktikan ke kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa cinta itu sungguh besar kekuatannya. Untuk kelima anak dari Bapak Miguel dan Mama Hini, saya meminta kalian coba pandangi wajah orang tua kalian, pandangi mereka, tatap mereka, tatap kedua orang tua kalian, tatap mereka. Berikan senyuman boleh, mau menangis juga boleh. Air mata malam ini yang keluar itu bukan air mata sedih, tapi air mata bahagia. Malam ini kita merayakan bagaimana cinta sejati itu bertumbuh, berproses, dan akhirnya menghasilkan begitu cantik dan tampan anak-anak di depan. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, mic yang saya pegang sekarang akan saya serahkan ke anak-anaknya, Bapak Miguel dan Mama Hini. Arahkan lebih dekat, namanya siapa? Hans. Ama Hans. Anak keberapa? Terakhir kelima. Anak bungsu. Ama Hans. Ketika kamu melihat bagaimana orang tuamu berdiri di depan merayakan ulang tahun pernikahan mereka, apa perasaanmu? Bahagia. Kasih mic lebih dekat. Bahagia. Bahagia. Bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur karena Bapak dan Mama sampai detik ini tetap bersama-sama dengan kalian. Over mic di sebelah Ama. Pertanyaan yang sama. Namanya siapa? Fanto. Fanto. Anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Ama Fanto, bagaimana perasaanmu melihat kedua orang tuamu yang saat ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka? Bahagia. Saya bahagia, sedih juga, bersyukur. Bahagia, sedih, dan bersyukur. Over mic ke sebelah. Kakak Ina, namanya siapa? Tika. Tika, anak keberapa? Anak keempat. Pertanyaan yang sama, bagaimana perasaanmu? Bahagia, terharu. Bahagia, terharu.
namanya siapa? Ansi. Ansi, anak kedua. Bagaimana perasaan kakak Ansi? Bahagia, senang, terharu. Bahagia, senang, terharu. Ini, saya sampai di anak yang pertama. Kakak siapa namanya? Mercy. Kakak Mercy. Kakak Mercy, bagaimana perasaan kakak melihat kedua orang tuamu yang saat ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka? Tentunya sangat bahagia dan bersyukur karena Bapak dan Mama masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Masih diberikan kesehatan, bersyukur. Boleh Bapak Ibu kita beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kakak Mercy, Anda adalah anak pertama. Maka pertanyaan ini saya tujukan ke Kakak Mercy. Kakak Mercy, orang tuamu ini adalah orang tua yang tegas dalam mendidik, benar? Benar sekali. Nilai apa yang mereka berikan, nilai apa yang mereka tanam ke kakak Mercy, sehingga kakak Mercy sekarang berdiri menjadi sosok perempuan yang tangguh. Tentunya tanggung jawab, mandiri, harus bisa mandiri dan saling menyayangi antara anak-anak yang lain. Tanggung jawab, mandiri, dan tentunya saling menyayangi satu sama lain. Kakak Mercy, coba kakak ungkapkan isi hatimu terhadap ayah dan ibu. Semua nanti saya berikan pertanyaan yang sama. Ungkapkan isi hati kalian secara pribadi terhadap kedua orang tua kalian. Bapak dan Mama, terima kasih karena sudah menghadirkan kami ke dunia ini. Terima kasih tak terhingga buat Bapak dan Mama untuk semua pengorbanan yang Bapak dan Mama berikan untuk kami, anak-anakmu. Kami belum bisa berbuat banyak untuk Bapak dan Mama. Kami minta maaf karena kami semua belum bisa membahagiakan Bapak dan Mama. Kami sudah banyak membuat Bapak dan Mama kecewa. Tetapi Bapak dan Mama tetap merangkul kami kembali. Sehingga kita semua bisa berkumpul bersama seperti hari ini. Sudah kakak Mercy, suara hatimu tadi mewakili semua. Kini tiba saatnya saya minta kakak sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan terhadap kedua orang tuamu dari hatimu yang paling tulus. Saya terima kasih karena Bapak dan Mama sudah berkorban banyak buat kami dan belum bisa kami buat apa-apa ke mereka. Bapak dan Mama selalu ada waktu buat kami, selalu memberi kekuatan buat kami. Setiap masalah, Bapak dan Mama selalu memberikan support. Saya juga minta maaf karena banyak membuat Bapak Mama dan sedih. Terima kasih dan maaf. Dua kata itu sederhana kedengarannya, tapi maknanya dalam. Terima kasih, maaf. Baik, terima kasih untuk anak-anak dari Bapak Mikel dan Mama Hini. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya ingin melihat di wajah kalian bahwa kasih itu tidak akan pernah padam untuk kedua orang tua kalian. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya pun mengundang menantu dari Bapak Mikel dan Mama Hini. Silakan berdiri di samping, ambil mic. Abang boleh tahu namanya siapa? Anton.
Abang Anton. Ya, Abang Anton melihat sosok Bapak Mikel dan Mama Hingi sebagai Bapak Mama Mantu. Pertanyaan ini akan saya lontarkan untukmu. Bapak Mikel ini orangnya seperti apa? Dan Mama Hingi ini orangnya seperti apa? Ya, saya memulai dari Bapak Mikel. Dengan adanya pertemuan saya dengan Mercy, yang bisa mempertemukan kami. Saya mengenal sosok seorang Bapak Mikel beda jauh dengan almarhum ayah saya. Dari tadi kita mendengar cerita bahwa watak kedua orang tua ini keras. Kenapa saya katakan beda? Keras yang di ayah almarhum saya sebenarnya mendidik, tapi saya lihat mendidik mental kita akan menjadi tidak baik. Kalau di Bapak Mikel yang keseharian yang saya kenal, orang yang keras mendidik. Jadi mungkin lewat keluarga ini saya dengan istri saya membuat jadi contoh untuk membina keluarga kami. Kemudian Mama ini sama-sama nama Mama dari saya juga Mama Vero. Mama dari Mama Mantu juga Mama Vero. Memang perempuan itu penyayang. Sosok ibu itu yang saya rasakan itu tidak jauh berbeda, sama. Dan Mama ini adalah orang yang penyayang, kasih sayang. Itu yang saya kenal dari seorang mama. Berikan satu kata yang menggambarkan kedua sosok ini. Kedua sosok Bapak Mikel dan Mama Vero itu menjadi contoh bagi kami semua anak-anak untuk membina keluarga kami ke depannya. Mungkin saat ini kita merayakan syukur untuk 40 tahun pernikahan mereka, tapi menjadi beban bagi kita yang masih membina keluarga yang seumuran jauh. Jadi di kesempatan ini saya juga memohon doa untuk kami semua anak-anaknya, sehingga sosok Bapak Mikel dan Mama ini menjadi panutan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita sama-sama mendengarkan isi hati dari menantu dan anak-anak. Kini tiba saatnya, mari kita sama-sama mendengarkan apa yang ingin Bapak Mikel sampaikan untuk anak-anak, untuk kami semua yang hadir di sini. Bapak Mikel, silakan ambil mic. Baik, terima kasih. 40 tahun yang lalu, saya dengan istri saya berdiri di depan altar dengan satu janji, saling mencintai dalam suka maupun duka sampai maut memisahkan. Pada waktu itu janji ini sama sekali saya kurang paham. Sekarang setelah 40 tahun
berjalan bersama-sama baru saya tahu artinya. Artinya adalah belajar memaafkan, belajar mengalah, dan belajar tertawa bersama meski hidup ini tidak mudah. Istri saya, Hingimasan, terima kasih telah menjadi istri, sahabat, dan ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita. Terima kasih telah setia menemani saya di saat saya kuat maupun lemah, di saat saya berhasil maupun gagal. Tanpa kamu, saya bukan siapa-siapa. Kepada anak-anak, mantu, dan cucu, kamu menjadi berkat dan semangat hidup kami. Kamu adalah buah kasih yang membuat 40 tahun ini menjadi sangat indah. Kamu adalah buah kasih yang membuat 40 tahun ini terasa indah. Dan untuk Bapak Ibu, Saudara, Saudari, sahabat kenalan, semua kita yang hadir malam ini, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih yang telah menguatkan keluarga kami selama ini. Saya tidak berani berjanji hidup ke depan akan selalu mulus. Tetapi saya berjanji di hadapan Tuhan dan kita sekalian bahwa saya akan terus mencintai dan menjaga istri saya selama Tuhan masih memberikan kami nafas. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami dan keluarga-keluarga kita sekalian. Dan juga semoga kisah kecil keluarga, kisah kecil perjalanan hidup keluarga kami ini kiranya bisa menginspirasi kita sekalian bahwa kasih yang setia itu masih mungkin kita semua boleh mengalami. Ini saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, boleh kita beri tepuk tangan? Baik, terima kasih banyak. Untuk kelima anak dan mantu, saya persilakan kembali ke tempat. Baik, Bapak-Ibu tamu undangan yang berbahagia, tadi Bapak Mikel sudah mengungkapkan isi hati untuk kelima anak, untuk menantu, dan untuk kita semua yang hadir di sini, bahwa dasar dari sebuah rumah tangga itu adalah kesetiaan dan kebersamaan. Kalau setia tidak bisa, maka jangan pernah bermimpi untuk bisa merayakan ulang tahun pernikahan ke-40 seperti Bapak Mikel dan Mama Hingi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk
dua orang terkasih kita di depan.